Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Mendengar hal itu, terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Kemudian dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan carilah anak itu dengan teliti, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, mereka pun berangkat. Lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersukacita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, dupa, dan mur. Kemudian karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali ke Herodes, mereka pun pulang ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Shalom. Baca ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, manusia pada hakikatnya tidak pernah puas. Apa yang dia pikirkan hari ini, kalau dia sudah dapat, besok dia merindukan lagi yang lain. Tentu masing-masing kita punya kerinduan waktu kecil, punya mimpi, mau menjadi apa kita ini. Ada yang mau menjadi polisi, menjadi dokter, menjadi apapun. Dan memang dia berjuang untuk itu, berusaha bagaimana supaya tercapai apa yang dia dambakan. Tetapi keinginan itu sudah selesai, tidak. Sesudah dia memperoleh apa yang dia dambakan, ada kerinduan lain lagi. Bagi yang mau menjadi suster, jadi pastor, mau menikah, ada kerinduan, rindu. Sesudah menikah, berubah lagi kerinduannya. Kalau sudah menikah, cari apa? Ya, cari nafkah.
buat rumah. Kalau sudah bangun rumah, beli sepeda motor. Beli sepeda motor, beli mobil. Jadi ada terus keinginan atau kerinduan orang untuk sampai kepada kesempurnaan manusiawinya. Apakah itu salah? Tidak. Tidak salah. Tetapi saudara kasih Tuhan, semuanya yang dirindukan itu akhirnya semua akan berakhir. Semua kita tinggalkan. Tetapi manusia bukan hanya terdiri dari unsur biologis, tetapi di dalam dirinya juga ada unsur rohani. Karena dia adalah nafas Allah. Di dalam dirinya gambar wajah Allah. Maka satu kerinduan manusia yang digambarkan dalam hidup ini ialah bertemu dengan Tuhan. Santo Agustinus mengatakan, hatiku gelisah sebelum berjumpa dengan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kerinduan itu bisa muncul sejak muda, bisa muncul pada usia paruh, bisa juga muncul pada masa tuanya. Rindu bertemu dengan Tuhan. Namun pertemuan dengan Tuhan itu sangat ditentukan oleh situasi dan kondisi yang ada. Sebagaimana yang kita pestakan pada hari ini, yakni penampakan Tuhan kepada seluruh bangsa. Dan di antara pesta itu muncullah sosok yang rindu bertemu dengan Tuhan, yakni orang Majus, orang dari timur. Mereka ini bukan kali-kali. Mereka ini astronom, ahli bintang. Mereka mempelajari karakter bintang. Luar biasa. Ketika bintang ini muncul, apa yang terjadi? Dan rupanya ketika seorang raja lahir, menurut pandangan mereka, ada bintangnya di langit. Ya, ada bintangnya. Dan ketika bintang itu nampak kepada mereka, mereka percaya bahwa lahirlah seorang raja. Tetapi kali ini bintang yang nampak itu memang beda sama sekali. Tidak seperti bintang-bintang raja yang lain. Dia bintang istimewa. Apa nama bintang itu? Ya, Indonesia tak di mana. Tapi menurut catatan disebut namanya Orient. Bintang Orient. Ya, Orient artinya petunjuk arah. Ya. Nah, jadi mereka melihat bintang itu kaget luar biasa. Mengapa bintang ini beda sama sekali? Pasti ada raja yang lahir yang luar biasa. Dan tentu mereka sebagai orang-orang pintar, profesor dan sebagainya, mereka juga mempelajari melalui sesi buku-buku bahwa memang akan lahir seorang juru selamat, pembebas. Dan karena itu saudara kasih Tuhan, mereka penasaran, siapakah raja ini sesungguhnya?
Karena begitu mereka penasaran, mereka meninggalkan tugas hariannya. Mereka pergi mengikuti petunjuk bintang itu. Walaupun mereka sesat, kadang bintang itu hilang dari pandangan mereka, dan masa itu mereka kebingungan. Mereka tidak tahu arah kemana. Mereka berputar-putar, lelah, capek, membosankan. Tetapi mereka tetap berkeyakinan bahwa mereka akan sampai kepada raja yang sesungguhnya itu melalui tuntunan. Saudara kasih Tuhan, saking lamanya mereka mengembara untuk mencari raja ini, Maria, Yusuf dan Yesus itu bukan lagi di kandang, tetapi mereka temukan di mana? Di rumah. Mereka sudah kembali ke rumah. Saking lamanya mereka mencari, dan akhirnya sebelum sampai ke sana, mereka juga berjuang, bertanya ke sana kemari. Siapa tahu ada sedikit terang, memberi petunjuk kepada mereka di manakah anak itu ada. Dan sudah kasih Tuhan, kepada siapa mereka pergi? Kepada Herodes, yang sebenarnya dia punya otoritas. Herodes seorang pemimpin di wilayah yang tahu situasi apa terjadi di wilayahnya. Tapi ternyata Herodes tidak. Tetapi karena mereka dituntun oleh bintang itu, mereka sampai di tempat. Bintang itu berhenti tepat di atas rumah Maria, dan mereka sujud menyembah. Bukan hanya sujud, mereka juga memberikan persembahan. Mereka memberikan yang terbaik untuk Tuhan, dan mereka pulang dengan penuh sukacita. Mereka berhasil bertemu dengan sang raja yang sesungguhnya. Tapi di dalam mimpi tadi kita dengar malaikat akan berdiri kepada mereka dan mengatakan, jangan lagi kembali kepada Herodes, jangan kembali ke belakang, tetapi kalian harus mencari jalan lain. Saudara-saudari yang dikasihi, hari ini Allah menampakkan diri kepada segala bangsa. Allah menyelamatkan kita, bukan hanya pribadi lepas pribadi, bukan hanya kelompok, tetapi kepada seluruh bangsa, kepada seluruh ciptaan. Dia datang untuk menyelamatkan mereka. Karena itu, saudara-saudara Tuhan, sebagai Allah yang rindu menyelamatkan kita, yang rindu bertemu dengan kita sebagai umat pilihannya, tentu kita juga sebagai umat beriman ada suatu kerinduan bertemu dengan Tuhan. Ya. Karena di dalam Tuhanlah segala sesuatu kerinduan kita terpenuhi. Hanya Tuhanlah yang bisa memenuhi segala harapan kita. Segala yang lain di dunia ini, suami istri saja pun akan berpisah. Harta yang kita miliki pun akan kita hilangkan. Apalagi yang masih kita bawa, tak lain tak bukan iman kita Tuhan. Karena itu saudara kasih Tuhan, sebagai umat beriman, hendaknya kita mengambil semangat orang-orang Majus ini di dalam kehidupan kita, mencari Tuhan. Mencari Tuhan tidak gampang, tidak gampang. Seperti yang dialami oleh para orang Majus, mereka kadang sesat, mereka kadang putus asa,
kehilangan arah. Tetapi mereka selalu punya keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Saudara-saudara Tuhan, di manakah kita mencari Tuhan? Di manakah ada Tuhan? Firman Tuhan mengatakan kerajaan Allah itu ada di tengah-tengah. Di mana ada kerajaan Allah, di situ ada Allah. Di mana ada kerajaan Allah itu, di tengah-tengahmu. Di mana? Di keluarga kita, di rumah tangga kita. Di sana ada Allah. Mari kita mencari Allah di dalam rumah tangga kita, bertemu dengan Allah dalam keluarga kita. Sekali lagi, tidak gampang bertemu dengan Allah. Tidak gampang, tidak segampang membalikan telapak tangan. Tentu Bapak Ibu ketika berkeluarga, pikiranmu selalu bilang diri. Yang dipikirkan adalah kebahagiaan. Yang dipikirkan yang enak-enak saja. Tetapi sesudah kalian hidup, apakah yang dimimpikan itu yang terjadi? Tidak sama. Tidak sama. Sama seperti kaum religius. Ketika dia masuk menjadi suster, menjadi pastor, yang dia mimpikan yang indah-indah. Tetapi apakah kita balik kanan? Apakah kita kembali ke belakang? Tidak melanjutkan perjalanan panggilan kita? Tidak. Apakah karena kamu menemukan kegagalan, bintang itu kehilangan cahayanya dalam hidup berkeluarga karena tidak ada kecocokan, masalah anak-anak, masalah ekonomi? Apakah karena itu kamu kembali ke belakang? Tidak. Sebagai anak Tuhan tidak boleh kita gagal. Kita harus menempuh perjalanan kita, harus maju. Kita harus sabar seperti orang-orang Majus. Walaupun bintang itu sering kita nampak, walaupun cahayanya tidak terlalu terang, tetapi mari kita sabar. Mari kita terus tekun untuk menuju kepada keselamatan. Begitu juga dalam kehidupan kita. Walaupun Bapak, Ibu, dan kita semua sering mengalami kegagalan, tetapi janganlah kegagalan itu mengalahkan motivasi awal. Jangan pernah kegagalan itu mengalahkan niat suci kita dalam kehidupan keluarga, di dalam panggilan kita, di dalam kehidupan gereja kita, dalam KPI kita dan dimanapun. Kalau hari ini hujan, belum tentu besok hujan. Kalau hari ini bermasalah, belum tentu besok bermasalah. Tetapi mari kita terus maju sebagai anak Tuhan. Hari ini anak-anak kita, ciri-ciri kita ini akan mengunjungi rumah kita. Mereka akan menandai keluarga rumah kita masing-masing dengan nama orang Majus. Melchior, Baltasar, dan Kaspar. Harapan semoga keluarga kita menjadi keluarga yang diberkati. Sesudah Tuhan, jangan pernah melihat pandanganmu hanya sampai di tanah. Karena kalau hanya melihat tanah, pandanganmu terlalu pendek. Tetapi lihatlah bintang di langit. Bintang itu jauh. Ya. Si mana lihat
Kui atau kodogo sumber ngereng-ngerang. Ngapalu kali kita kebetulan kita pakai kita atau pakai kita jalan. Lo tadi dah terus kita jalan. Ya, nomasi kita pakai kita harus tempat kalau kita yang berbuat. Sebenarnya kita bawa dia. Ya, lihatlah orang-orang majus. Mereka memandang lagi. Ya. Mereka memandang ke atas di mana Tuhan berada. Demikian juga hendaknya kita semua. Sekali lagi, anak-anak kita hari ini akan berkunjung ke rumah. Tidak hanya sekedar ditulisnya di dalam berita EBC 2024, tetapi doa mereka semoga Tuhan tetap tinggal dalam rumah ini. Semoga ada damai dan sukacita di rumah ini. Semoga rumah ini dilindungi dari hal-hal yang jahat. Inilah harapan kita. Inilah doa kita. Sehingga sepanjang tahun 2025 ini rumah tangga kita memberkati.